Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi mata kuliah perpindahan panas masuk pada subpokok pada atau subpokok bahasan perpindahan panas secara konduksi pada silinder dan bola. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas perpindahan panas secara konduksi pada bidang datar baik itu yang tunggal maupun yang rangkap. Nah, prinsipnya sama saja, baik itu bidang datar, silinder dan bola tetap ada yang tunggal atau berlapis tunggal satu saja atau tanpa lapisan atau tanpa isolasi atau yang berlapis rangkap. Nah, langsung saja masuk kepada pembahasan materi. Seandainya kita memiliki sebuah silinder, katakanlah silinder seperti ini. Oke, sorry. Saya gambar ulang dulu silinder. Nah, silinder, katakanlah kita punya silinder seperti ini. Oke, saya gandakan silinder. Kita masuk pada pembahasan. Oke, kita buat mendaftar saja. Oke, anggaplah kita punya silinder seperti ini. Nah, kita punya silinder seperti ini, kemudian punya titik ya, punya titik. Kita gambarkan Oke, anggaplah kita punya sebuah silinder seperti ini. Silinder. Nah, kita punya silinder seperti ini dengan pusatnya. Anggaplah ini pusatnya ya. Jadi biar gampang untuk menggambarkan saja. Nah, jadi silinder yang kita miliki ini mempunyai, katakanlah punya jari-jari RI atau R1, kemudian RO, dan panjang, ini karena mendatar panjang ya, tapi sama saja sih ya, L, dan punya panjang L, Nah, jadi kita langsung masuk saja kepada persamaan hukum Fourier-nya. Jadi hukum
Foye untuk perpindahan kalor pada silinder itu, jadi kalau bidang datar kita pakai delta X, maka di silinder kita pakai min KA dt per dr. Nah, A-nya, jadi A ini adalah luas selimut. Jadi A itu sama dengan luas selimutnya, atau luas kulit tabung gitu ya, luas kulit tabung. Di mana luas kulit tabung ini adalah panjangnya ini lingkaran, jadi lebarnya ya, jadi lebar selimutnya ini adalah keliling lingkaran ini, keliling lingkaran luar, jadi 2 πr, jadi keliling lingkaran 2 πr dikali panjangnya L. Nah, ini luasannya, kemudian dt. Nah, dt ini kondisi batasnya, dia juga punya kondisi batas di mana untuk R sama dengan RI, otomatis T-nya adalah TI. Kemudian untuk R sama dengan RO, maka T-nya adalah TO. I dan O ini adalah boleh dibilang in dan out ya. Jadi jari-jari dalam, suhu dalam, kemudian jari-jari luar, suhu luar. Nah, jadi dia diselaraskan. Jadi kalau RI pasangannya dengan TI, RO pasangannya dengan TO. Jadi ada TI di sini, ada suhu TI di sini, kemudian ada TO. Nah, ada TO. Nah, melalui pendekatan matematik persamaan diferensial, maka akan kita dapatkan persamaan umum perpindahan panas, perpindahan kalor pada silinder itu adalah Q sama dengan 2 K dikali L, kemudian TI min TO per ln. Nah, per ln RO per RI. Ini adalah persamaan umum perpindahan panas yang terjadi pada silinder. Nah, jika menggunakan pendekatan analogi rangkaian listrik, di mana jadi analogi jika kita menggunakan analogi rangkaian listrik, maka akan kita dapatkan katakanlah seperti ini. Ini untuk yang katakanlah hanya 2 saja parameter R yang diketahui. Jadi boleh jadi ini isolasi, boleh jadi ini adalah tebal dari pipa itu sendiri, pipa atau silinder lah. Nah, jadi di sini ada TI, kemudian di sini ada TO, dan di sini ada R. Jadi ada RTH-nya. Jadi bukan RTH, R ya. Dan ini, iya betul ya. Dan ini RTH dan ada mengalir Q. Jadi TI, jadi TI, TO, jadi ada perbedaan suhu, kemudian ada arus yang ada panas yang mengalir dengan hambatan RTH. Nah, RTH untuk silinder adalah itu kalau di kalau pada bidang datar kan RTH bidang datar itu kan adalah delta X per K dikali A. Nah, kalau di sini maka jika di silinder adalah delta X ini, jadi ini di ln. Jadi ln RO per RI, kemudian dibagi, nah KA-nya ini kan sudah berubah menjadi ini. Jadi KA-nya sudah berubah menjadi ini. Nah, 2 pi KL. Nah, 2 pi KL. Ini RTH-nya. Nah, sehingga Q sama dengan TI min TO dibagi
ln RO per RI per 2πKL. Nah, ini menggunakan pendekatan analogi rangkaian listrik. Nah, itu untuk silinder tunggal ya, untuk silinder tunggal. Nah, bagaimana kalau dia itu adalah silinder berlapis? Nah, bagaimana kalau kita menemukan silinder berlapis? Oke, kalau kita menemukan silinder berlapis, gitu ya. Nah, silinder berlapis Nah, silinder berlapis Oke, kita coba copy ini dulu, kemudian kita coba besarkan satu, kemudian ini juga kita kecilkan. Oke, nah align ini sekedar motivasi untuk saudara-saudara sekalian, jadi pentingnya mempelajari PowerPoint ya, Jadi untuk kebutuhan yang pasti, untuk kebutuhan presentasi tugas, jika kalian megang skripsi juga penting sekali. Nah, ini align distribute vertically, berarti align center. History align center, align align center. Nah, jadi kalau rangkap katakanlah seperti ini, nah otomatis kita punya ya sama saja prinsipnya dengan bidang datar yang berlapis rangkap. Jadi ada R1, ada R2, kemudian ada R3, kemudian ada R4. Nah, ada R4. Jadi bagaimana Pak bentuk persamaannya? Ya sama saja. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Nah, tinggal kita menggunakan pendekatan secara rumus umum perpindahan panas pada heat transfer, atau kita menggunakan analogi rangkaian listrik. Nah, jika kita menggunakan analogi rangkaian listrik, maka akan kita dapatkan rangkaian penggantinya seperti ini. Ini kan ada 3 lapisan ya. Jadi kita kasih tanda dulu. Ada 3 lapisan. Pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Ada 3 lapisan, otomatis ada 3 tahanan termal. Nah, jadi ada 3 tahanan termal. Nah, ini katakanlah, jadi tetap kondisi batasnya. Jadi kondisi batasnya kalau R sama dengan R1, otomatis T sama dengan T1. Jadi kalau R sama dengan R4, otomatis T-nya adalah sama dengan T4. Nah, ini ada RTH1, kemudian RTH2, RTH3, kemudian adalah T4. Nah, jadi I-nya jika menggunakan pendekatan analogi rangkaian listrik, maka I ini adalah
perbedaan. Jadi delta T menyeluruh. Jadi delta T menyeluruh dibagi sigma RTH. Jadi dibagi sigma RTH. Di mana RTH 1, nah R1 itu adalah T1 dikurang T2, ya. T1 dikurang T2 dibagi, T1, salah. Sorry. Nah, R1 adalah ln. Di ln R2 dibagi R1 dibagi ln R2 per R1 dibagi 2 pi K, ini anggaplah ini RA ya, biar seragam dengan ya tidak bingung. Dianggaplah RA, jadi pi KA L. Pi KA, jadi KA ini maksudnya konduktivitas termal pada lapisan yang pertama. Lapisan yang A ya, ini. Oke. Boleh jadi yang pertama ini adalah pipanya itu sendiri. Nah, pipanya itu sendiri, silindernya itu sendiri. Jadi, kalau untuk perpindahan panas, silinder paling banyak itu tetap pipa ya. Jadi, pipa itu bisa tembaga, aluminium, baja. Nah, yang sering dipakai itu kan kalau untuk contoh soal, untuk latihan soal, ataupun pada saat ujian nanti ya, aluminium, tembaga, baja gitu kan, pipe steel kan, aluminium pipe gitu kan, chopper pipe misalnya kan. Oke, 2 pi dan seterusnya. Jadi ada RB juga. RB juga kayak gitu. Jadi ln R3 per R2 dibagi 2 IKBL. Seterusnya, RC adalah ln R4 per R3 dibagi 2 pi KCL. Nah, maka di sini maka ini menjadi Q sama dengan dan RA dari ilustrasi gambar ya, plus RB plus RC, delta T. Jadi delta T T1 dikurang T4 dibagi RA plus RB per RC itu sama dengan ln. Saya tulisnya di bawah dulu ya. Di ln R2 per R1 dibagi 2 pi KAL, kemudian ditambah ln ln R3 dibagi R2 per 2 pi KBL plus ln R4 per R3 dibagi 2 pi KCL. Nah, oke. Nah, di atasnya tetap T1 dikurang T4. Nah, kalau dia lapisannya hanya 2, Pak, ya berarti sampai sini saja. Cukup sampai di sini saja kalau 2. Jadi, cuma 2 lapisan berarti kan cuma ada R1, R2, R3 gitu kan. Sampai R3 saja. Kalau ada 5 lapisan misalnya, ada 4 lapisan kan lah katakan, berarti R-nya sampai 5 gitu kan. Nah, bentuk ini sehingga Q-nya, jadi Q-nya menjadi ini kan sama ya. Nah, ini kan sama nih. Sorry. Nah, jadi ini, nah ini kan sama nih.
Jadi 2pi dengan L, D 2pi dengan L. Nah, 2pi dan L itu sama. Jadi dia bisa kita, ya prinsip sederhana kan, misalnya A dibagi B per C, ini kan sama dengan A per 1 dikali C per B. Otomatis sama dengan AC dibagi B. Ini kan sederhana lah kan, jadi tidak perlu terlalu detail. Otomatis dalam bentuk yang lebih sederhana kita dapat membuat jadi saya tulis bawahnya dulu ya, R2 per R1 dibagi KA ditambah ln R3 per R2 dibagi KB, kemudian ln R4 per R3 dibagi KC, bagi KC, dan 2pi L-nya pindah ke atas. P1 dikurang P4. Nah, ini perpindahan panas. Perpindahan panas silinder berlapis rangkap. Nah, oke. Silinder berlapis rangkap. Nah, mungkin agar lebih enak gitu ya. Biar lebih enak kita pemahamannya, maka kita langsung coba saja masuk ke contoh soal ya. Masuk ke contoh soal. Nah, di sini kita punya, mungkin terlalu kecil. Nah, ini kita punya contoh soal sebuah pipa uap panas, suhunya 250, kemudian diameter dalam pipa 8 cm, tebalnya 5,5. Oke. Sekarang kita coba langsung gambarkan saja. Pertama ilustrasikan dulu. Oh, sorry, saya pakai ini saja. Saya pakai ini saja. Ini ada berapa lapisan? Ada 3 ya. Sepertinya ada 3. Oke, kita coba ilustrasikan terlebih dahulu. Nah, ini saya ganti warnanya menjadi merah saja. Saya ganti merah dan saya ungroup kembali. Saya ungroup kembali dan saya coba duplikasi. Oke, coba duplikasi. Yang ini juga. Jadi ada banyak ya. Oke, sorry. Kita coba duplikasi. Nah, jadi isolasi 1 tebalnya 9 cm, kemudian 4 cm. Berarti ini yang besar. Oke. Ini yang besar.
Ini bukan ya, ini hanya titik untuk memudahkan saya mengambil garis dari tengah saja. Nah, ini, nah katakanlah ya, jadi yang ini jadi tebal. Kita baca kembali soalnya. Nah, soalnya ini. Nah, jadi sebuah pipa. Jadi anggaplah ini sebuah pipa dengan panjang L. Kemudian suhu di dalamnya adalah 250. Kemudian tebalnya adalah diameter dalam pipa. Jadi diameternya 8, otomatis R-nya adalah 4 cm, ya kan? Nah, tebal pipanya. Jadi tebal pipanya ini anggaplah pipanya ya. Ini anggap pipanya itu tebalnya adalah 5 mili gitu ya. Jadi saya coba tebalkan shape-nya. Nah, ini tebalnya 5 mili. Jadi tebalnya 5 mili, kemudian 5,5 mili. Tebalnya 5,5 mili, kemudian lapisan pertama yang ini, lapisan yang pertama, di lapisan pertama kita kasih shadow kuning saja. Jadi lapisan pertama ini yang kuning, nah, yang kuning ini. Kemudian lapisan yang kedua adalah yang hijau. Yang kedua yang hijau. Nah, yang kuning, jadi yang kuning, kemudian yang hijau. Oke. Nah, yang kuning adalah isolasi yang pertama, tebalnya 9 cm dengan K 0,5 watt per meter derajat Celcius. Kemudian lapisan yang hijau adalah 4 cm. Lapisan yang hijau 4 cm, kemudian suhu di luar isolasinya, jadi suhu terakhir di sini, suhu luar isolasinya itu adalah 20 derajat Celcius. Jadi T luarnya, TO-nya ya. Jadi T-in, T1, T4-nya ini, T4-nya itu adalah 20 derajat Celcius. Jadi T-in-nya 250, T1-nya 250, T4-nya 20 derajat Celcius. Nah, jadi kita anggap ini R1. Jadi perpindahan panas dari soal ini itu mengalir melalui 3 lapisan. Jadi perpindahan panasnya melalui 3 lapisan. Yang pertama itu pipanya sendiri, tebalnya 5,5 mm. Kemudian yang kedua itu isolasi yang tebalnya itu 9 cm. 9 cm kita kasih slash warna kuning. Nah, yang ketiga itu adalah isolasi yang kedua. Jadi isolasi yang kedua setebal 4 cm. Tebal 4 cm ini yang warna hijau. Nah, ini dulu kita pahami. Jadi ilustrasinya sudah kita buat. Terus ceritanya sudah kita ketahui. Oh, dia mengalir melalui 3 lapisan, gitu kan? Pipanya sendiri dengan tebal 5,5. Kemudian isolasi pertama, isolasi kedua. Nah, baru kita susun datanya. Dari soal ini kita ketahui bahwa diameter pipa itu adalah 8 cm. Otomatis jari-jarinya adalah, sehingga muncul jari-jari. Jadi ada R1, kemudian ada R2, kemudian ada R3. Nah, jadi DI-nya ini, D tambah 8 cm, otomatis R1, jadi R2-nya ini
R2-nya ini adalah, ini R3 ya, R3 ini R4. Nah, R2-nya ini yang harus teliti. Jadi R2-nya ini adalah masih untuk pipanya. Jadi R2-nya masih untuk pipa. Jadi R1-nya adalah diameter dalam pipa, kemudian R2-nya ini adalah diameter luar pipa. Jadi diameter pipa uap panasnya itu ditambahkan ketebalan. Jadi tebalnya diameternya 8 cm, otomatis R1-nya sama dengan 4 cm. Jadi dibagi 2, 4 cm. Ini diameter dalam, jari-jari dalam, jari-jari dalam pipa. Jari-jari dalam. Nah, kemudian R2 ini adalah 4 ditambah 5,5 ini berarti 0,55 cm ditambah 0,55 berarti 4,55 cm. Nah, ini adalah jari-jari luar pipa tanpa isolasi. Jadi jari-jari luar pipa. Jadi Anda pandang tanpa isolasi dulu. Jadi hilangkan dulu yang slash kuning, isolasi yang kuning dan isolasi yang hijau. Hilangkan dulu, otomatis ada 2 jari-jari. Jadi jari-jari dalam, kemudian jari-jari luar. Jadi jari-jari dalam ini hanya menghitung jari-jari dalam, selubung dalamnya, kemudian jari-jari luarnya adalah kulit luarnya gitu ya. Jadi ketebalan pipa itu juga dihitung. Nah, kemudian R3, saya geser ke sini, R3, ini jari-jari dalam. Nah, R3 itu, jadi R3 itu ditambah dengan isolasi yang pertama, setebal 9 cm. Jadi 9 cm ditambah ketebalan pipa 0,55, kemudian ditambah diameter jari-jari dalam pipa itu 4 cm atau R2. Jadi R3 ini sama dengan isolasi ditambah R2. Sehingga didapat 94 ditambah. Saya tidak tuliskan lengkap lah ya. Saya cukup dinarasikan saja. Jadi R3-nya adalah 9 ditambah 4,55 berarti 13,55. Jadi 13,55 cm. Nah, 13,55 cm. Nah, ini untuk silinder. Untuk silinder kita tidak perlu mengubah satuan ini menjadi meter. Tidak perlu mengubah satuan ini menjadi meter karena kita menggunakan len. Jadi kita bisa hitung len 0,25 dibagi 0,5 ya, atau katakanlah len 2,7 dibagi len 1,3 itu sama saja hasilnya. Jadi kalau kita coba hitung, misalnya len, jadi len 2,7 dibagi 1,3. Kemudian len 27 dibagi 13. Nah, sama saja. Jadi len 2,7 dengan len 2,7 itu jadi len len 2,7 dibagi 1,3 itu sama saja dengan len 27 dibagi 13. Sama saja. Jadi tanpa diubah dikonversikan ke meter pun tidak masalah. Oke, lanjut ke R4. R4-nya adalah ditambah
dengan isolasi yang kedua setebal 4 cm. Berarti 4 ditambah 13,55. 13 ditambah 4. Berarti hasilnya 17,55 cm. Nah, kita sudah dapatkan data R, kemudian kita masukkan juga data K. Nah, K pipa, jadi sebuah pipa K, jadi K. Jadi K pipa, KP itu 47 watt per meter Celcius. Kemudian K isolasi yang pertama, anggaplah isolasi pertama ini adalah A, kemudian yang ini adalah B. Jadi KA-nya adalah yang 9 cm 0,5 watt meter derajat Celcius, kemudian KB-nya adalah 0,25 watt meter derajat Celcius. Nah, pertanyaannya berapa kehilangan kalor? Jadi ya pertanyaannya itu ya sama saja. Berapa perpindahan panas yang mengalir atau berapa panas yang hilang atau berapa kehilangan kalor persatuan panjangnya, sama saja gitu kan. Artinya panas yang keluar dari pipanya, pipa uap panas. Jadi di dalam pipa ini mengalir uap panas. Nah, uap panas di dalam pipa ini mengalir uap panas. Nah, ini desain ini biasanya dipakai di PLTU ya. Jadi bagaimana uap itu tetap terjaga dalam suhu yang sudah terstandar. Jadi misalnya harus sekian puluh ribu derajat Celcius agar tetap bertahan di suhu tersebut. Bagaimana isolasinya, gitu kan? Berarti dicari isolasi, ya namanya isolasi otomatis punya K yang rendah, gitu kan? Nah, di sini ada satu kata kunci, yaitu ini ya, persatuan panjang. Nah, ini persatuan panjang. Jadi tidak diketahui, tidak ditanyakan, tidak disebutkan panjangnya berapa meter. Jadi persatuan. Nah, kita gunakan satuannya adalah meter. Berarti di sini kita anggap perpindahan kalor, kehilangan kalor sepanjang 1 meter. Jadi setiap 1 meter per satuan panjang. Jadi setiap 1 meter itu kira-kira panas yang hilang berapa? Jadi L-nya itu sama dengan 1. Nah, ini kita ceritanya hanya mengambil sampling saja. Nah, jadi kita anggap ini kondisinya steady state, jadi kehilangan panas atau perpindahan panas sepanjang silinder ini adalah sama. Jadi setiap meternya itu sama. Jadi 1 meter pertama itu misalnya 10, 1 meter kedua juga 10, 1 meter ketiga juga 10. Jadi sama. Oke, ingat ya, persatuan panjang. Oke, nah kita sudah dapatkan ilustrasi, kemudian dapatkan konsepnya, panasnya berpindah seperti apa, kemudian dapatkan R-nya, sudah kita catat, K-nya juga sudah kita tuliskan, maka kita bisa langsung menghitung panas yang berpindah. Nah, panas yang berpindah di sini kita gunakan analogi rangkaian listrik. Jadi, kita gunakan analogi rangkaian listrik di mana Q sama dengan TI dikurang TO per sigma RTH. Nah, sigma RTH. Nah, di R-nya di sini ada 3 otomatis ya, karena ada 3 pipa, isolasi A, isolasi B. Berarti ada RP, RA, dan RB. Oke, jadi ada, nah RTH-nya itu ada RP, RA, dan RB. Nah, kita hitung di slide selanjutnya. Oke, kita punya RA dulu ya. RP dulu, sorry. Jadi kita punya RP. RP itu sama dengan ln. Jadi ln R2 dikurang R1 dibagi rumusnya tadi 2 pi K.
Jadi L kan rumusnya 2pi KL ya. Jadi 2pi K pipa dikali L. Nah, L-nya sudah 1 meter, tidak perlu kita tuliskan angkanya, berarti ln. Nah, R2-nya adalah, nih, R2-nya adalah 4,55. Jadi 4, oke. Jadi 4,55 dibagi 4 per 2 pi K. K-nya adalah 47. 2 pi K. Oke, saya coba hitung. 4,55. Oke, ini saya tidak tuliskan sajalah jawabannya ya. Jadi Anda sambil menghitung nanti berapa RP-nya. Kemudian RA-nya ini isolasi yang pertama, R isolasi yang pertama, ln R3 dibagi R2 per 2 pi K A L. L-nya sama 1, sehingga ln isolasi yang ketiga adalah 9 ditambah 4,55 berarti 13,55 dibagi 4,55 per 2 pi dikali 0,5 47 ya. Nah, ini sama dengan berapa? Kemudian RB ln R4 dibagi R3 2 pi KL sama dengan, ini L-nya tidak saya tulis lagi karena sudah 1 gitu ya, tidak perlu ditulis lah. Jadi L, atau ditulis biar kalian paham ya, biar sama-sama memahami gitu ya, maaf, biar kita sama-sama memahami. R4-nya adalah 17,55 dibagi 13,55 per 2 pi 0,25 dikali 1. Nah, kemudian TI dikurang TO itu sama dengan 250 dikurang 20 derajat, berarti 230 derajat. Nah, dari sini maka kita dapatkan TI min TO dibagi sigma RTH hingga Q sama dengan 250 derajat. Sini dulu. Oke, berarti 230 dibagi RP plus RA plus RB. Satuannya adalah, ini hasilnya berapa? Satuannya adalah watt per meter. Kenapa ada per meter? Karena per satuan panjang. Jadi kehilangan panasnya, jadi ceritanya nanti jadi kehilangan kalor per satuan panjang sebesar titik-titik watt. Nah, di dalam soal watt per meter, tapi ketika sudah dinarasikan persatuan panjang cukup wattnya saja. Oke, itu untuk perpindahan panas secara konduksi melalui silinder. Kita lompat lagi ke, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama-sama ya. Kita lompat lagi, kita lanjutkan ke pembahasan perpindahan panas melalui konduksi, perpindahan panas secara konduksi pada bola ya. Nah, jadi sama saja prinsipnya, yang berbeda adalah luasan kemudian ketebalan. Jadi untuk silinder dan bola sama-sama menggunakan jari-jari, hanya luasnya saja yang berbeda. Oke, kita lanjut saja.
Misalkan kita punya bola. Jadi kita punya bola di sini. Saya tidak butuh ini. What? Malah hilang. Oke, saya tidak butuh ini. Yang butuh ini. Oke. Nah, anggaplah kita punya bola seperti ini. Kita punya bola pejak, bola lowong ya, bola yang tengahnya bolong gitu ya. Karena kan dalam itu boleh jadi dia mengalir fluida atau dia punya sumber kalor tersendiri gitu. Nah, jadi katakanlah ini dia punya jari-jari RI sama kemudian ada RO. Ada TI, kemudian ada TO. Nah, ini hukum Fourier-nya sama saja. Jadi hukum Fourier yang diterapkan, hukum Fourier-nya tetap seperti ini, sama dengan min KA kemudian DT per dr. Nah, luas bola itu adalah 4 pi r kuadrat. Nah, dengan menggunakan pendekatan secara analitik bersama diferensial, maka kita dapatkan rumus umum dari kesamaan umum dari perpindahan panas. Konduksi pada bola itu adalah 4 pi ya, 4 pi K. Jadi 4 pi K, 4 pi K, kemudian TI kurang T0, TO bukan T0 ya, TI dikurang TO per. Nah, kalau di silinder kita gunakan ln, tapi kalau di sini tidak. Jadi 1 per RI dikurang 1 per RO. Nah, bedanya di sini. Kalau di silinder itu RO per RI. RO per RI. Tapi kalau di bola, RI dikurang RO. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Jadi perbedaan antara silinder dan bola adalah di sini. Kalau di silinder itu ln RO per RI. Jadi perbandingan nilai logaritmik antara perbandingan jari-jari luar dengan jari-jari dalam. Nah, kalau di sini tidak. Kalau di bola itu selisih RI dan selisih RI terhadap RO. Jadi 1 RI dikurang 1 RO. Ini untuk yang tunggal. Nah, kalau dia banyak, kalau kita, sebelum ke sana, sebelum kerangkap, kita anggap ini, kalau kita gunakan analogi rangkaian listrik, sama saja. Jadi ada TI, ada TO, ada Q yang mengalir, otomatis ini adalah RTH. Nah, RTH-nya kondisi batasnya sama ya, kondisi batasnya sama. Jadi kalau kalau R-nya adalah RI, otomatis TI-nya T adalah TI. Jadi kalau R sama dengan RO, otomatis T-nya adalah TO. Ini adalah kondisi batas. Jadi subjected to gitu kan misalnya. Jadi perpindahan panas secara konduksi pada bola harus memenuhi kondisi ini, harus memenuhi ketentuan ini maksudnya. Oke, jadi kita lanjut ke sini. Kalau untuk analogi listrik, di mana Q sama dengan delta T per RTH. Nah, RTH dari bola itu adalah 1/, jadi 1 RI dikurang 1 RO per 4 pi K. Per 4 pi K, ini RTH-nya. Dan ini RTH-nya. Nah, dalam bentuk yang lebih sederhana menjadi ini kalau kita otak-atik secara matematis, otomatis tahanan thermal H itu
RTH sama dengan RO min RI per 4 pi K RI dikali RO untuk yang tunggal. Untuk yang tunggal, nah kalau dia banyak, saya sarankan kita gunakan yang seper saja, yang seper RI dan seper RO kalau dia rangkap, jadi biar tidak terjadi kekeliruan dalam perhitungan gitu ya. Soalnya kan ini berbalik nih kan, yang di atas RO min RI, yang di bawah sama saja sih RO dikali RI, cuma kan dia berubah gitu kan, awalnya dari RI ke RO, RI dikurang RO menjadi RO dikurang RI. Ini biasa sedikit membingungkan gitu kan, meskipun ini perhitungannya lebih banyak, lebih panjang ya secara mekanik, panjang dalam artian nulisnya lebih banyak gitu kan. Tidak masalah sih kalau mau dua-duanya dipakai, tapi lebih enak kalau saya sih ya, kalau saya pribadi lebih enak yang ini karena secara konseptual melekat di kepala begitu. Oke, kalau rangkap sama saja. Jadi kalau rangkap itu ya misalnya begini. Jadi kalau dia rangkap gitu ya. Kalau dia rangkap otomatis ada di sini. Kemudian kalau dia ini juga ini. Jadi kalau rangkap anggaplah seperti ini. Kita punya sini. Nah, jadi ini bukan termasuk jari-jari ya, hanya titik saja ya yang hitam ini ya. Jadi biar enak saja saya menarik garis itu ya. Jadi R1, kemudian R2, kemudian R3, kemudian R4. Nah, berarti suhunya sama, ada T1, kemudian T2, kemudian ada T3, kemudian ada T4. Nah, sama saja, otomatis perpindahan panasnya adalah I sama dengan delta T per sigma RTH. Sigma RTH. Nah, anggaplah di sini RTH-nya R1, jadi R1, 2, 3. Nah, lapisannya ada 3, otomatis RTH1, kita gunakan yang ini. Nah, RTH1, R1 itu berarti 1 per. Nah, kalau yang satu ini kan ada 2 ya, berarti R1 dan R2. Berarti 1 per R. 1 dikurang 1 per R2 dibagi 4 pi K1. Kemudian R2 itu adalah 1 per R2 dikurang 1 per R3 dibagi 4 pi K2. Kemudian itu R3 sama dengan 1 per R3 dikurang 1 per R4 dibagi 4 pi K3. Nah, maka Q-nya menjadi Q sama dengan T1 dikurang T4 dibagi R1 tambah R2 tambah R3. Nah, inilah dia. Oke. Nah, secara konsep seperti itu ya. Konsep seperti itu. Nah, kita ini contoh yang sederhana. Kita coba lihat contoh yang sederhana saja. Contoh yang sederhana. Jadi kita punya bola.
kebetulan sebuah bola lowong ya. Ini sebuah bola lowong. Jadi bolanya bolong lah gitu ya. Di tengahnya itu kosong gitu kan. Di tengah kosong ada fluidanya. Anggaplah seperti itu, ada fluida, ada sumber kalor lah pokoknya. Itu aluminium, bola aluminium di mana diameter dalamnya adalah 4 cm. Nah, ini jangan terkecoh ya. Ini diameter, jangan sampai kalian tidak perhatikan diameter dan jari-jari. Diameternya 4 cm, otomatis diameter 4 cm, kemudian diameter luarnya 8 cm. Berarti ini kita langsung gambarkan saja. Jadi diameter dalam. Ini ada R1, ini ada R2. Nah, diameter dalam. Jadi diameter dalam itu adalah 4 cm. Nah, ini berarti R1-nya itu sama dengan, atau RI-nya ya. RI itu, saya pakai urutan saja R1, R2. Kalau RI, RO itu kan pemahaman umum ya. Jadi RI-nya adalah 2 cm. Nah, pada bidang bola, itu ini harus kita ubah menjadi meter. Karena apa? Kalau tidak kita ubah, 1/2 itu tidak sama dengan 1 dibagi 0,2. Nah, kalau ini kan 2/100 ya, jadinya 50. Nah, sementara ini 0,5. Jauh sekali. 0,5 dengan 50. Nah, ini harus diubah ke meter. Kalau di silinder tidak perlu Anda ubah, karena dia ln, logaritmik natural. Kemudian diameter luar itu adalah 8 cm. Sehingga R2, nah ini kan kalau 8 cm, ya kan diameter luar kan, otomatis jari-jarinya 4 cm, jari-jarinya 4 cm. Sehingga kita dapatkan 0,04 meter. Nah, suhu di dalamnya, jadi T1 adalah 100 dan T2 adalah 50 derajat Celcius. Nah, K, jadi kebetulan ini sama, jadi anggaplah ini bola tanpa isolasi, jadi bolanya itu mempunyai K 202 watt meter. Nah, ini udah gampang saja, berarti kan menggunakan K sama dengan Q sama dengan delta P per sigma RTH. Mana R-nya itu ada 2, anggaplah R1. Sorry, R-nya 1 saja. Berarti R sama dengan RTH sama dengan 1/R1 dikurang 1/R2 dibagi 4pi dikali K. Itu sama dengan 1/0,02 0,04 dibagi 4 pi dikali K 202. Nah, ini dapat berapa? Oke, ini kan berarti 50 ya. 50 dikurang 25. Kemudian ini 4 pi. 4 pi K. Kan? 4 pi K. 4 pi K. 4 pi K berarti ini 202, berarti 404 pi. Nah, ini berapa? Baru nanti kalian bisa dapatkan I sama dengan T1 dikurang T2 dibagi RTH. T1 kurang T2 berarti 50. Tapi Q-nya adalah 50 dibagi ini. Berapa? Hasilnya berapa? Watt. Oke. Untuk video kali ini mungkin cukup sekian. Akan saya lanjutkan pada video selanjutnya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.